Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kelas Matematika SMP Terpadu Maring Gunung Plen tahun ajaran 2020-2021 kelas 7. Masih bersama saya gurunya, Bu Amalia Anissa. Good morning everybody. I would like to introduce myself. My name is Amalia Anissa. I am your mathematics teacher. Sobahal khair ya talamidi wa talamidati. Ana Amalia Anissa, ana ustadati fi hadihil madrasati. Cukup ya perkenalannya pakai bahasa asing. Oke, hari ini kita membahas dulu tentang materi apa yang akan dipelajari dan kontrak belajar untuk pelajaran matematika kelas 7. Oke, anak-anak, belajar matematika itu bukan hanya tentang menghitung saja. Kalau kebanyakan dari kalian berpikir matematika tentang menghitung, itu belum tepat. Karena dalam belajar matematika nanti kita juga akan belajar mengasah penalaran, bagaimana menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Kira-kira caranya bagaimana ya yang lebih efektif? Kalau masalahnya seperti A, penyelesaiannya seperti apa ya? Kalau masalahnya B seperti apa? Itu yang akan kita asah di sini. Yang kedua yaitu analisis. Yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving. Nah, tidak hanya sekedar bisa mengerjakan, tapi juga bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika kita diberi pilihan berbagai macam, kita bisa memilih mana pilihan yang terbaik. Jadi, memang benar nomor 1, 2, dan 3 itu memiliki hubungan yang saling terkait. Nomor 4 adalah kolaborasi atau istilahnya di sini adalah belajar bersama. Yang namanya belajar, kita juga perlu kolaborasi dengan teman-teman lainnya agar apa yang kita dapatkan, apa yang mereka dapatkan bisa saja berbeda sehingga bisa kita kolaborasikan. Itu intinya belajar matematika. Jadi tidak hanya tentang menghitung saja seperti yang mungkin kalian anggap selama ini. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari belajar matematika, insya Allah bisa bermanfaat juga untuk kehidupan masing-masing. Tentunya ya tidak terus mentang-mentang misal aljabarnya harus dihitung, kita belanja terus ngitung pakai aljabar, nggak seperti itu, tapi ada manfaatnya. Next, untuk pelaksanaan pembelajaran kita menggunakan satu WA group. Saya lebih fokus untuk menyampaikan informasi saja di WA Group. Yang kedua, Google Classroom. Silahkan kalian bisa install aplikasinya, atau mungkin kalian juga bisa tidak install, pakai Google Chrome aja. Nanti fungsinya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Yang ketiga, menggunakan Vicon, video atau PowerPoint, dan LK. LK adalah lembar kerja untuk penyampaian dan pembahasan materi. Saya akan fokus menggunakan itu. Jika diperlukan, nanti saya akan memakai Vicon atau video konferensi di Microsoft Teams seperti kemarin. Nah, silakan anak-anak diperhatikan di bawah sudah ada kode classroom-nya. Nanti kalau kalian masuk di classroom, kalian untuk join kelasnya sesuai kelasnya sudah ada kodenya masing-masing. Jangan ketukar-tukar ya. Next, saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Yang pertama adalah materi bilangan. Materi ini tidak asing bagi kalian karena sudah dipelajari dari sekolah dasar. Bilangan yang kita pelajari fokus yang pertama adalah bilangan bulat atau bahasa Inggrisnya adalah integers, atau yang kedua adalah bilangan pecahan atau fraction. Di bilangan bulat dan bilangan pecahan, nanti fokus pembelajarannya yang pertama bisa kalian lihat yang membandingkan dan mengurutkan. Kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Bagaimana sih caranya membandingkan dua bilangan bulat mana yang lebih besar? Bagaimana cara mengurutkan beberapa bilangan pecahan diurutkan dari yang lebih besar? Tentunya ada caranya enggak? Ya, tidak sekedar hanya menempatkan bilangan-bilangannya saja. Yang kedua adalah operasi hitung. Wah, ini pasti kamu sudah enggak asing lagi karena udah sering ngitung pakai ini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi nanti Bu Amel nggak usah ngajar lagi karena ini kamu sudah pintar-pintar semua pasti. Yang ketiga adalah operasi hitung campuran. Artinya menggabungkan operasi-operasi hitung itu juga kalian sudah kenal sekali. Jadi nanti mungkin di dalam kasus atau soal itu ada operasi penjumlahan dan pengurangannya atau penjumlahan atau perkaliannya dalam satu penyelesaian gitu ya. Nah, itu adalah yang kita pelajari. Jadi untuk babak pertama ini sebenarnya kita hanya mengulang apa yang kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Yang selanjutnya kita lihat di tanda panah merah ke atas ada dua ya, di atas bilangan bulat ada KPK
dan FPB kalian juga sudah pelajari ya. Yang selanjutnya adalah bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif contohnya adalah 2 pangkat 3 alias 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Atau mungkin bisa 3 pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan berapa yo? Oke, benar 9. Atau yang lainnya mungkin saja 12 pangkat 2. Artinya 12 kali 12 sama dengan 144. Itu contoh dari bilangan berpangkat bulat positif. Pangkatnya bisa lebih tinggi lagi. Bisa saja 2 pangkat 10 itu juga boleh. Yang penting pangkatnya bilangan bulat positif. Next. Materi himpunan. Materi himpunan adalah materi yang sangat baru, tapi sebenarnya tidak asing juga sih dalam kehidupan sehari-hari, karena ini seperti ada kumpulan-kumpulan itu. Misalkan contoh kumpulan negara-negara di Asia Tenggara, kalau kalian belajar IPS. Atau mungkin kumpulan hewan-hewan herbivora, karnivora, kalau di belajar IPA. Nah, kalau di matematika misalkan kumpulan bilangan bulat, kumpulan bilangan genap, kumpulan bilangan ganjil, seperti itu. Itu adalah contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita pelajari yang awal yaitu tentang konsepnya. Apa sih pengertian himpunan? Nah, apa bedanya dengan yang bukan himpunan? Yang kedua adalah bagaimana cara menyajikannya. Tentunya beda ya. Hintnya nanti kalau mau menyajikan himpunan itu biasanya pakai kurung kurawal. Yang ketiga adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan. Yang keempat adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah hal yang unik atau istimewa dari materi himpunan. Contohnya ada di gambar sebelah kirinya di arah tanda panah itu. Jadi gambarnya nanti diwakili dengan bentuk lingkaran-lingkaran. Yang keempat, yang kelima adalah himpunan semesta. Dan yang terakhir himpunan kosong. Itu tentang konsepnya. Next, materi himpunan cukup banyak. Yang selanjutnya adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Itu nanti kita pelajari. Kemudian hubungan dua himpunan. Ada saling asing, beririsan, ataupun himpunan sama. Yang terakhir, di himpunan pun ada operasinya anak-anak, sama dengan ketika dulu kita belajar bilangan bulat ya operasinya, tapi di sini beda. Yang pertama ada irisan, gabungan atau union, komplement, dan yang terakhir adalah selisih. Next, materi ketiga adalah aljabar. Nah, ini juga materi yang baru. Aljabar ini sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena aljabar ini sebenarnya adalah mengubah masalah-masalah menjadi kalimat matematika yang lebih ringkas, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan dengan perhitungan matematis. Sebenarnya manfaatnya seperti itu ya. Secara tidak langsung mungkin kita juga sering seperti itu ketika ada suatu hal kita memisalkan masalah itu dengan simbol-simbol tertentu di dalam pikiran kita. Nomor 1 yang kita pelajari tentang bentuk aljabar, tentang pengertian dan unsur-unsurnya, suku-suku sejenis, KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, di aljabar pun ada KPK dan FPB. Yang kedua, kita juga belajar tentang operasi aljabar. Nah, hampir mirip ternyata sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Ya, tapi nanti caranya beda dong ya. Yang pertama tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Yang nomor 3 adalah pecahan bentuk aljabar. Intinya di sini lebih fokus ke menyederhanakan bentuk aljabar. Kalian bisa lihat di bagian kanan itu ada contoh ya. A kali dalam kurung B plus C kurung tutup. Nilainya akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. A, B, dan C itu mewakili bilangan-bilangan bulat. Nah, mungkin di SD sebenarnya sudah dipelajari juga, tapi mungkin kalian belum tahu aja kalau sebenarnya itu salah satu aljabar ya. Selanjutnya, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini adalah pengembangan dari aljabar. Persamaan artinya dibatasi dengan tanda sama dengan. Pertidaksamaan, kalimat di kanan dan di kiri dibatasi dengan tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Kenapa linear? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Dan kenapa satu variabel? Karena nanti yang dipelajari hanya ada satu variabel. Ya. Besok kalau udah belajar aljabar, tahulah variabel itu apa. Yang pertama yang dipelajari adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka.
Yang kedua, apa itu persamaan linear satu variabel atau singkatannya adalah PLSV. Kita akan belajar bentuk atau kalimat matematikanya, mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Begitu juga dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Tentunya kalian bingung, Bu, kok gambar di sebelah kanannya itu kok gambar-gambar buah-buahan ya? Ya, salah satu manfaatnya biasanya dalam jual beli buah ya, memakai variabel yang berbeda. Itu nanti kita pelajari biar kalian lebih penasaran. Nah, contohnya dari persamaan linear satu variabel ya. Nah, kalau dulu kita belajar itu kan ada soal sering 5 tambah berapa titik sama dengan 2. Nah, sebenarnya di aljabar itu cuma titik-titiknya itu kayak diganti dengan suatu simbol atau huruf. Biasanya adalah 5 plus X sama dengan 2. Nah, makna kalimat atas dan bawah itu sebenarnya sama. Artinya apa? Mencari nilai titik-titik atau nilai X agar kalimat di sebelah kanan 2 itu nilainya akan sama dengan kalimat di 5 plus titik-titik atau 5 plus X-nya. Nah, udah tahu kayak jawabannya? Coba nanti kalau yang tahu bisa WA Bu Amel ya jawabannya apa. Next, sikap penilaian yang akan saya lakukan. Tahu kemarin ya, sudah tahu kalau ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, saya akan lihat disiplinnya kalian, mengerjakan tugasnya, atau mungkin jika kalian dalam pembelajaran tepat waktu atau tidak, keaktifannya, bagaimana kalian aktif dalam pembelajaran ketika nanti saya memberikan pertanyaan, reaktif atau tidak, tanggung jawab, kerja keras, dan jujur. Jujur itu adalah poin yang sangat penting. Pengetahuan ada 4 penugasan yang jelas, kemudian penilaian harian atau ulangan, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Itu nanti kita olah untuk mendapatkan nilai rapot pengetahuan. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, nanti minimal ada 2 penilaian. Next, tata tertib belajar matematika. Nah, ini harus diperhatikan ya anak-anak. Kehadiran lebih dari 80%. Jika ada keperluan atau sakit, harap izin. Ya, jangan bolos-bolos. Yang kedua, dimulai dengan berdoa. Harus kita mulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kita dapatkan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Kemudian disiplin, sopan santun atau etika. Jadi kalau WA sama Bapak Ibu guru ya harus bilang, mohon maaf, selamat pagi Bapak Ibu, saya siapa dari kelas berapa, saya bertanya tentang ini, gitu-gitu ya. Jangan langsung ping-ping, Bu, saya mau tanya. Nah, itu yang sering terjadi, jangan seperti itu. Yang selanjutnya, penyerahan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika terlambat akan ada pengurangan nilai. Ya. Jadi nanti anak-anak kalian perhatikan ya, tugasnya harus dikumpulkan kapan, PR harus dikumpulkan kapan. Jadi jangan sampai terlambat. Sebenarnya tujuannya juga bukan hanya apa ya, maksudnya selain disiplin juga kalian itu biar tidak punya tanggungan. Kalau misalkan tugasnya dibiarkan nggak dikerjakan, nanti lama-lama menumpukkan yang susah kalian sendiri. Nah, selanjutnya kuis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi siap-siap, kalian tetap harus belajar. Yang terakhir adalah ulangan harian minimal 3 kali dalam 1 semester dan akan diinfokan pada pertemuan sebelumnya. Karena berikut penjelasan singkat tentang pembelajaran matematika kelas 7. Silahkan tadi dipahami baik-baik. Jika ada pertanyaan bisa silahkan bertanya kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.